Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Laman Inspirasi. Jumpa lagi dengan saya Teng di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Hari ini saya sedang masih berada di SMP N1 Belimbing. Kita lagi ada maraton podcast di sini, dan ini kita akan membicarakan suatu hal yang jarang dilakukan oleh sekolah-sekolah lain. Tapi di SMP N1 Belimbing dilakukan, yaitu tentang pembuatan kompos. Tentang pembuatan kompos. Dan saya di sini lagi ngobrol sama ahlinya nih, sama Pak Adri ya. Iya. Pak Adrianus, pengampu pelajaran apa di sini, Pak? IPA. Sudah pas lah berarti, karena kalau IPA kan pasti paham dengan pengolahan seperti itu, karena setahu saya kalau dulu masalah seperti itu hanya ada materi aja, tapi nggak ada prakteknya. Tapi di sini benar-benar ada praktek. Iya. Pertanyaan pertama nih, Pak, kenapa kok di sini bisa ada pengolahan komposnya? Baik, Pak, terima kasih. Yang pertama, ini kita melihat kompos ini di SMP 1 Belimbing ini kan banyak bahan yang bisa dijadikan kompos. Yang pertama, dedaunan. Kita di sini masih ruang lingkupnya hutan, ya, ruang lingkupnya masih lingkungan hijau. Jadi dedaunan ini kalau umpama kita ambil terus kita buang, itu kan sayang. Nah, maka dari itu SMP N1 Belimbing ini membuat suatu terobosan baru yang nanti daun ini bisa didaur ulang dijadikan kompos. Didaur ulang jadi kompos, tapi di sini kita mendaur ulang menggunakan mesin, tidak lagi manual. Kalau dulu kita manual menggunakan dipotong-potong menggunakan parang atau pisau, tapi sekarang kita ada mesinnya. Mesin sendiri yang nanti kalau kita menggunakan mesin, jumlah daripada kompos itu lebih banyak dibandingkan secara manual. Seperti itu. Nah, penggunaan kompos itu untuk apa, Pak? Di sini diproduksi, dijual untuk pendapatan sekolah kah, atau digunakan di lingkungan sekolah gitu? Untuk sementara kita masih digunakan untuk kepentingan sekolah. Contohnya sini kita ada toga, tanaman obat-obatan yang herbal. Nah, jadi kita menggunakan kompos tersebut sebagai pupuk dasar, bahan dasar daripada toga tersebut. Sehingga kita tidak membeli yang namanya pupuk dari luar. Kita hanya memproduksi kompos untuk bahan toga kita di SMP 1 Belimbing. Itu, nah, yang memproduksi ini siapa, Pak? Yang bikin yang bikin pupuknya ini hanya Bapak sendiri yang bertugas itu, atau siswa-siswa juga dilibatkan? Siswa, Pak. Siswa ya. Jadi saya itu di sini hanya sebagai penggerak mereka, pendamping mereka, memberikan suatu contoh kepada mereka bagaimana membuat kompos yang baik dan benar seperti ini, sampai penanaman, Pak. Sampai kita berikan ke tanaman itu udah saya yang mendampingi mereka. Berarti yang membuat sebenarnya siswa-siswa. Dengan dibimbing oleh guru. Ya. Saya jadi lupa mau nanya apa. Nah, siswa-siswa di sini yang duluan mana, Pak? Maksudnya pembuatan kompos dulu, atau di sini sudah ada tanaman dulu gitu? Kita sebelum bercocok tanam itu seharusnya kompos dulu. Baru kita bercocok tanam, karena udah ada pupuknya kompos tersebut, baru kita bercocok tanam. Kalau nanti kita bercocok tanam tanpa ada pupuk, nanti tanaman mati, Pak. Ya, maksudnya gini, program di sini kan banyak tanaman ya. Iya, betul. Yang saya pertanyakan adalah program mana dulu yang ada nih? Program perkebunan di sini, tanaman-tanaman di sini, atau program pembuatan kompos dulu yang ada di sini? Tanaman dulu, Pak. Tanaman dulu, program kita tanaman dulu, baru setelah tanaman kita melihat bahwa tanaman ini tidak bagus, maka kita membuat komposnya. Karena tanah kita sini kan, ini tanah SMPN ini udah tanah gusuran, jadi enggak tanah asal, maka kita tanam seperti mangga ini udah kita pupuk dengan kompos. Ada juga tanaman di belakang, segala rambutan, segala durian, segala kita menggunakan kompos.
tanamannya dulu, baru nanti kita kasih Baru komposnya. ada program ini. Iya. Nah ini tadi kan apa? Karena karena daerah sini daerah yang masih hutan ya. Iya. Jadi muncul apa ide ini, apa ide pembuatan kompos ini. Nah, pembuatan apa yang saya pertanyakan, dari mana asal dapatnya sampai ada mesin gitu, dananya dari mana, terus kok sampai sekekeh itu bikin apa ada program kompos gitu loh di sini. Kita memang awalnya karena melihat SMP 1 Belimbing ini kan banyak tanaman ruang lingkup, juga ada tanaman dulu, ada toga dan segala macam. Jadi mesin ini memang dianggarkan dari Dinas Pendidikan, Pak. Dianggarkan Dinas Pendidikan untuk mengadakan mesin pencacah sampah kompos tersebut untuk kita di SMP 1 Belimbing ini. Berarti dananya mesin itu dari Dinas Pendidikan. Iya, dari Dinas Pendidikan. Berarti Dinas Pendidikan benar-benar mendukung apa yang dilakukan oleh sekolahan ini. Nah, saya jadi penasaran nih, Pak. Kalau kita ngomong pupuk itu kan ada NPK, ada KCL, ada urea, itu kan zat-zat sebenarnya. Kayak KCL itu kan nama zat, terus NPK itu nama zat gitu. Nah, kalau misalnya kita bikin pupuk kompos ini, zat-zatnya itu bisa teranu nggak apa? Misalnya kita bikin pupuk nih, oh ini kandungannya NPK, oh ini kandungannya KCL, bisa terdeteksi seperti itu nggak? Kalau kompos dia alami, Kak. Jadi kompos ini alami, dia tidak, kalau dia urea, NPK, TSP, kemudian yang lain itu dia zat yang ada campuran bahan kimianya. Nah, kalau kompos ini dia sifatnya alami, kembali ke alam. Hanya kita mencampurnya dengan MP4. Tapi kalau tidak ada MP4, ya, kita bisa mencampurnya dengan air beras, dengan air kelapa sebagai pengganti pelarut daripada kompos tersebut. Itu penggantinya kita sini. Jadi kita tidak ada campuran dengan bahan-bahan zat lain yang sifatnya penguraiannya tuh ada bahan kimianya yang nanti akan merusak daripada struktur tanah. Kalau kompos ini kita tidak merusak struktur tanah. Kita kembali ke tanah asalnya. Itu fungsi kita membuat kompos di sini. Iya. Maksud saya begini, kalau misalnya kita mau buahnya banyak nih, berarti kan kita harus ngasih kalau pupuk kimia kan kita harus ngasih NPK ya. NPK. Misalnya kita mau daunnya bagus nih, kita ngasih urea ya biasanya. Iya. Nah, ketika dari pupuk kompos itu, apakah ketika kita bikin pupuk kompos dari, apakah ada bahan-bahan tertentu nanti, oh ini hasilnya sama macam NPK nih, oh ini hasilnya sama urea, ada gitunya nggak sih, Pak? Saya penasaran aja. Enggak. Kalau kompos enggak ada, dia memang terbentuk alami. Jadi pengalaman kita di sini, contohnya kalau umpama buah-buahan, dia sama seperti pupuk yang TSP, NPK itu sama. Daunnya juga lebih bagus dibanding kompos. Buah juga lebih bagus dibanding kompos. Gitu. Yang kedua juga kita tidak bercampur dengan bahan kimia. Berarti kan kalau misalnya kita bikin kompos, semua kebutuhan gizi dari tanaman itu bisa terpenuhi. Iya, bisa terpenuhi. Udah di situ udah banyak zat-zat. Iya, udah banyak zatnya. Yang teranu. Nah, ketika siswa-siswa bikin apa tadi kan dikatakan siswa bikin ini yang bikin kompos. Nah, sistem dari sekolah itu gimana? Ini ada ekstrakurikuler kompos kah, atau ada sistem gimana siswa yang terlibat bikin komposnya? Apa semua siswa diajarkan untuk bikin kompos, atau dilibatkan dalam mata pelajaran gitu? Yang pertama, semua siswa harus mengerti bagaimana kompos. Nah, selanjutnya nanti ada ekstra pembuatan komposnya. Nanti seperti saya yang guru IPA, nanti di dalam pembuatan kompos dia ada langsung masuk ke materi pembuatan kompos. Ada nanti materi di IPA itu ada nanti masuk di pembelajaran. Setelah itu baru nanti siswa langsung terjun ke lapangan.
Nggak ada ekstranya. Jadi kita praktek sebentar, nanti kita baru ekstranya langsung pembuatan komposnya. Oh, berarti semua siswa memang Iya, benar-benar semua siswa dilibatkan. Ada siswa yang benar-benar ingin fokus di situ, ada Ada. lewat jalur Iya, ada jalur itu. ekstrakurikuler. Tapi di mata pelajaran memang kita switchkan, memang diinkludkan dalam pelajaran itu. Jadi bisa dipastikan semua siswa di sini bisa bikin kompos lah ya. Bisa bikin kompos. Nah ini saya coba melihat dari sudut pandang siswanya. Ketika siswa disuruh bikin kompos, gimana sih Pak perasaannya? Apa maksudnya ekspresinya siswa-siswa ini Pak? Mereka senang Pak. Mereka senang. Ya, senang mereka. Oh. Mereka sangat antusias sekali untuk mengikuti pembuatan kompos ini. Bahkan mereka yang istilahnya belum waktunya udah minta pembuatan. Iya. Bahkan mereka itu kadang membawa kumpulkan daun-daun ini, satu orang satu karung untuk mereka buat kompos untuk satu orang. Mereka jadi semangat itu. Iya, semangat itu ya. Nah, bahan-bahan komposnya ngambil di lingkungan sekolah ini? Ngambil lingkungan sekolah kita, Pak. Kita enggak ngambil di luar karena kita udah banyak bahan-bahan kompos di sini. Ya sampai ngambil ke sana-sana. Iya, sampai sana, Pak. Ya ini daerah sini masih hutan ya. Sebelah sana juga. Iya. Sebelah sana hutan. Sana ada perkampungan ya sebelah sana. Di belakang sekolah kita ada tanaman, Pak. Oh. Ada mangga, kemudian ada rambutan. Kemudian ada jambu di belakang. Belakang gedung-gedung. Belakang gedung ini ada tanaman di belakang. Saya belum sempat ke sana tadi, baru melihat sekitar sini. Ternyata di sini ada perkebunannya dan termasuk tanaman-tanaman obat juga. Ada tanaman obat di juga sana. ada. Ya. Nah, semua pupuk itu dilahirkan dari sini. Nah, ini kan kita ngomong itu kan pasti bisa berjalan ketika di masa sebelum pandemi. Iya. Nah, ketika masa pandemi masih ada kegiatan nggak Pak untuk nah itu seperti apa bentuk kegiatan? Bentuk kegiatan kita masih seperti awal, cuman kita mengurangi pertemuan kita, kegiatan kita yang seharusnya kita membuat kompos, umpamanya kita produksi kompos, umpamanya contoh kecilnya satu hari itu satu karung 50 kilo umpamanya. Tapi karena masa pandemi ini ya, terutama yang anak kelas 7 yang baru ini, kita hanya membuat kompos dalam 1 minggu umpamanya 1 karung aja. Oh, berarti benar-benar berubah jauh. Iya. Tapi tetap ada. Iya, tetap ada kegiatan. Apa namanya? Kalau misalnya bikin pupuk kompos 1 karung itu butuhkan bahan berapa? Kurang lebih dia 3:1. Oh, 3:1. 3:1. Kena dah dicacah berarti dia menjadi susut daunnya. Jadi 3 karung daun yang belum dicacah, begitu kita masukkan mesin dia menjadi 1 karung. Oh, gitu. Tapi 1 karung itu kita pakai untuk tanaman hampir kurang lebih itu 10 tanaman. Oh, 1 karung. Iya, 1 karung yang 50 kilo. 50 kilo. Hampir 10 tanaman. 10 tanaman. Dan itu kita mupuk kan nggak mungkin tiap hari. Nggak mupuk setiap hari juga. Kita mupuk paling ya sebulan sekali lah. Sebulan sekali. Kita lihat kondisi tanaman dulu. Kalau dia memang pupuk komposnya udah benar-benar hancur, baru kita pupuk. Kalau masih pupuk komposnya masih numpuk di tanaman, nanti kelebihan dia tidak bagus juga bagi tanaman. Iya, maka kita lihat kondisi di tanamannya. Menarik ya, sekolah ini bisa memproduksi pupuk sendiri, bikin pupuk kompos sendiri, dan kayaknya petani aja jarang yang bikin pupuk kompos sendiri. Nah, ini sekolahan bisa mendorong siswanya dan sampai punya alat untuk bikin kompos itu sangat luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir mungkin ingin menjadi seperti apa sih pupuk pengolahan pupuk kompos di SMP ini, atau ingin udah hanya sebatas media pembelajaran siswa saja, atau ingin berkembang kemana nanti? Yang pasti kita ingin berkembang. Kita memberikan contoh kepada petani-petani luar. Wah, ini loh contoh kita SMPN 1 Belimbing, kita menggunakan kompos kita yang olahan kita. Siapa tahu nanti ke depannya rencana kita kompos ini kita pasarkan keluar.
kelebihan dari kita yang pakai kita pasar. Yang pasti kita akan memproduksi lebih banyak lagi. Memproduksi lebih banyak, bukan hanya kelebihan kita, tapi kita stok punya kita banyak, kita kemudian kita pasarkan, stok juga lebih banyak. Itu harapan ke depan kami SMPN 1 Blimbing ini, dan mudah-mudahan terrealisasi dan pasti terrealisasi. Oke lah, sip. Mudah-mudahan terrealisasi dan siapa tahu bisa SMP jualan pupuk kompos kan membantu biaya apa ya, kebutuhan sekolah gitu. Dan siapa tahu nanti malah ada beasiswa dari sekolahan dari hasil pupuk gitu kan, pasti menarik itu nanti. Oke, terima kasih Pak Adri udah bincang-bincang dan makasih ilmunya. Kalau pengen tahu bentuk mesinnya seperti apa, nanti kita ada cuplikannya, dan cara penggunaannya seperti apa nanti ada cuplikannya. Terima kasih sekali lagi Pak Adrianus, dan terima kasih buat sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan subscribe, dan komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Laman Inspirasi.